Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuril dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di malam yang insyaallah barakah ini. Di mana malam ini adalah malam kegiatan kultur pekan santri Darul Razak ya. Sebelum kita mulai ke acaranya, marilah kita sama-sama simak dan dengarkan lantunan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh saudara kita Jamaluddin. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. الله أكبر. وَمَنْ يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Muhammad Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke acara intinya, yakni rukun santri yang akan disampaikan oleh Mukarram Ustaz Bangir Salim. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memuji kepada Rabb yang selalu mencurahkan nikmat-Nya, nikmat iman Islam beserta dengan nikmat kesehatan, sehingga pada malam yang sangat berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali, bertatap muka dan juga silaturahmi. Selawat dan salam mari sama-sama kita curahkan, kita sanjung-sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hormatan saya kepada Ustaz Haluk
selaku guru kita bersama, hormatan saya kepada teman-teman sekalian, teman-teman seperjuangan, teman-teman RTD, sehingga kita semua disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada malam ini saya ingin menyampaikan sebuah judul yang mana tidak jauh daripada diri kita. Mudah-mudahan judul ini bermanfaat terutama sekali untuk diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman sekalian. Ma'asyiral muslimin, sahabat yang mulia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjudul kita tarik pada malam ini, ciri-ciri hati yang tidak sehat. Teman-teman sekalian, kita sudah sama-sama memahami dan menyadari bahwa buruknya seseorang tergantung pada kondisi hatinya. Orang yang hatinya sehat akan memiliki semangat yang tinggi dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila hati seseorang buruk dan bila hati seseorang banyak penyakit atau terdapat penyakit, jangankan semangat ibadah yang bersifat ibadah saja, dia malas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kronis penyakit yang ada pada diri seseorang, dia semakin suka berbuat maksiat. Dia semakin kuat berbuat kemungkaran yang ada di permukaan bumi ini. Atau ia menjalankan Islam, tetapi ia menjalankan ibadah-ibadah yang ada dalam ajaran-ajaran Islam, tetapi dia tidak mendapatkan yang namanya kenikmatan dalam beribadah. Oleh karena itu, pada teman-teman sekalian, semua orang yang ada di permukaan bumi ini ingin memiliki hati yang baik. Perlu kita tahu bahwa ada beberapa ciri hati yang tidak baik bagi seseorang, sehingga kita bisa mengukur kualitas hati kita, baikkah kita orangnya atau tidak. Sebagaimana dalam Al-Quran ada beberapa ciri hati yang disebutkannya. Ciri yang pertama, orang yang hatinya ganggu atau orang yang hatinya rusak, selalu menolak kebenaran Islam. Hatinya seolah-olah tertutup sehingga dia tidak mau beriman dengan segala pembuktiannya. Padahal dakwah, motivasi Islam, motivasi yang berkaitan dengan kebaikan sampai kepadanya. Sebagaimana contoh orang terdahulu, peristiwa terdahulu. Kalau kita lihat sejarahnya adalah seperti Abu Lahab. Seperti Abu Jahal. Jangan silahap mulu, si jahal sekali. Peristiwa ini sudah kita ketahui bahwa peristiwa ini sudah didakwahkan, sudah dikasih motivasi itu masuk Islam, untuk memeluk Islam, tetap menolak ajaran. Padahal Abu Lahab ini hidup di sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hidup dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja melihat dengan keindahannya, dengan fisik tubuhnya, beriman dengan kokoh. Abu Bakar salah satunya beriman tanpa hal apapun. Beliau beriman dengan sungguh-sungguh itu utusannya, apa yang dibawakannya benar. Kita ini, kalau Abu Lahab dulu di zaman Rasulullah SAW tak mau beriman, apalagi di akhir zaman. Kita tidak pernah memandang Nabi. Kita tidak pernah melihat para sahabat Nabi bagaimana perjuangannya. Tapi kita tidak beriman. Inilah iman yang sesungguhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang pertama. Abu Lahab saja menolak kebenaran, mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena hatinya tidak baik, terdapat penyakit dalam hatinya. Itu salah satunya. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama halnya. Anzartahum, bila engkau beri peringatan, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau beri peringatan atau engkau tidak engkau beri peringatan, sama saja mereka tidak mau beriman. La yu'minun. Itulah ciri-ciri tokoh-tokoh orang terdahulu seperti Abu Lahab, Fir'aun, Namrud, itu semua itu satu keturunan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai motivasi untuk kita semua. Semoga kita tidak termasuk seperti kelakuan-kelakuan orang-orang yang telah disebutkan. Amin. Ciri yang kedua, wahai teman-teman sekalian, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri hati yang kedua ini adalah suka melakukan penipuan dengan ucapan maupun perbuatan. Omongannya manis, perbuatannya juga terpuji, meski dilakukan untuk penipuan dengan rangka mencapai maksud jahat yang tersebut. Dia melakukan solat, melakukan membayar zakat, juga berpuasa. Ini adalah sebagai jembatan. Seolah-olah dia menipu Allah. Menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, hanya saja orang yang berjiwa tidak, yang bisa dibohongi oleh orang-orang yang model seperti ini, hanya orang yang berjiwa hatinya tidak sehat, sama level dengannya. Ibadah, maksiat, menipu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dilanjutkan ayat ke-7. Ya. Bukan. Dilanjutkan dengan ayat 9. Di antara manusia yang ayat yang bunyinya yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Mereka itu sungguh bukan orang yang beriman. Ini kata Al-Quran. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Kalau kita baca dalam tafsir itu seru banget ceritanya tuh. Kalau dari ayat pertama, bukan ayat pertama, dari ayat 6 ya, dari ayat 6 sampai ke bawah itu seru banget cerita. Kalian bisa baca di tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir ada itu. Itu seru banget ceritanya itu. Mereka beribadah. Mereka ketika berjumpa dengan orang-orang mukmin pada saat itu mereka menipu. Beribadah, mereka mengatakan beriman, saya beriman di depan orang-orang mukmin. Di belakang mereka kembali kepada tauhid, Tuhan mereka, berhala mereka. Nauzubillah min dzalik. Dia kira mereka itu, kalau kita tidak lihat dalam tafsir, mereka itu menipu diri sendiri. Mereka dalam hal tidak sadar. Kalau kita baca dalam tafsir, mereka dalam hal tidak sadar, padahal mereka menipu diri sendiri karena Allah Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka inilah dua ciri hati inilah yang saya bahas pada malam ini. Berikutnya ada beberapa ciri lagi yang saya tambahkan lagi. Malam ini cukup dua saja yang kita ketahui. Yang pertama apa? Masih ingat teman-teman? Menolak kebenaran. Yang pertama adalah ciri hati seseorang yang terdapat penyakit itu atau tidak sehat itu, menolak kebenaran Islam, tidak mau masuk Islam. Sedangkan semua orang mengajak dia masuk Islam tapi dia tidak mau. Karena kenapa? Disambung ayat yang ketujuh. Apa katanya? Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati mereka dengan serapat-rapatnya dengan tutupan, sehingga di hati mereka terdapat penyakit. Masyiral muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, suka
menipu terhadap teman-temannya, menipu karena dia ingin ada sesuatu yang ingin dia capai dengan menipu, padahal itu semua bohong terhadap dirinya sendiri. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, abang ini ya tanpa disadari ternyata Masya Allah isi kultumnya. Semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikannya. Baiklah, karena ini sudah jam berapa? 12 ini ya. Berapa menit? Mungkin ini ada yang yang bertanya dulu. Oh iya, Boleh boleh ya. ditanyakan Aku sebelum kita tutup. Boleh. Ayo, silakan. Yang dipertanyakan masalah tentang ciri Ada yang belum jelas kayaknya. Ada yang belum jelas. Atau Ustaz mana gitu kan? Atau ada mau ditambahkan juga. Insya Allah siap menjawab. Kalau sanggup saya jawab. Kalau tidak sanggup dia tidak menjawab. Nah gimana? Bisa. Babi, salas. Ya. Masya Allah. Baiklah, marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mungkin sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.